Selamat pagi adik-adik sekalian. Wah, di sini ya pagi-pagi sudah cantik-cantik dan cakep-cakep. Padahal bukannya hari ini libur ya. Tuh yang sekolah pada libur semua kan? Pada bisa di depan YouTube, bisa sama-sama siap untuk bersekolah minggu. Ngomong-ngomong, bukannya ini bukan hari Minggu ya adik-adik. Ini hari libur. Iya, tapi bukan hari Minggu. Ini hari apa? Iya, betul, hari Jumat. Jadi, kenapa kita pada kumpul sekolah Minggu di hari Jumat? Bener gak sih ini hari Jumat? Coba tanya. Yang di sebelah kalian ada papa atau mama atau siapa? Tanya. Ini hari Jumat kan? Kenapa kita duduk bersama-sama mengikuti sekolah Minggu? Apa? Oh iya, ada adik-adik yang tahu ya. Kita sedang memperingati hari Jumat Agung. Jumat Agung itu apa sih? Iya, hari kematian Tuhan Yesus. Bagaimana ya kisahnya? Nanti kita akan sama-sama melihat dari Alkitab ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama sekolah minggu. Kita lipat tangan berdoa, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh bersekolah minggu. Meskipun ini bukan hari Minggu, ini adalah hari Jumat Agung. Kami boleh memperingati kasih Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami. Biarlah Tuhan tolong kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, biar kita semangat, kita bangkit berdiri semua. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu kepada Tuhan yang besar, yang hebat, yang berkuasa. Kita pakai gerakan sama-sama memuji Tuhan ya. Oke, Dodo dan juga adik-adik di rumah, kita nyanyi sama-sama ya. Allahku besar. Dodo dulu ya. Oke. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke, sekarang kakak dan adik-adik di rumah ya. Kita nyanyi, terus refnya kita bareng. Oke. Ayo ikutin kakak ya. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, Tuhan kita yang besar itu, yang hebat dan berkuasa. Ada satu lagi kabar bagi kita, yaitu Dia sangat mengasihi kita. Luar biasa ya. Siapa di antara kita di sini yang mengasihi kepada Tuhan? Iya, pada semangat angkat tangan ya. Kita mengasihi
Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian ini sambil kita siapkan hati kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Adik-adik sekalian, sebelum dengerin cerita firman Tuhan, kita sama-sama berdoa lagi ya. Kita lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami saat kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu, waktu hari Minggu, kita sudah diceritakan tentang apa? Tentang Yesus yang mengadakan perjamuan makan dengan murid-muridnya. Iya, apakah ceritanya habis di sana? Enggak adik-adik, setelah Yesus makan dengan murid-muridnya itu, di malam itu juga masih ada lanjutannya. Kita mau sama-sama tahu dari Alkitab, Markus pasal 14 dan 15. Waktu itu, setelah Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas,
salah satu murid Yesus bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama lihat dari kisah Alkitab. Ya, kita lihat betapa Yesus sangat mengasihi kita. Ketika dia di Taman Getsemani, dia ngapain adik-adik? Berdoa. Dia tahu apa yang akan dia hadapi adalah sangat berat. Tetapi dia mau menyerahkan semuanya, tetap taat pada kehendak Bapa. Dan disitulah kita melihat ketika Yesus dibawa untuk disalib. Dia disiksa, dia diejek, dia menerima hukuman di atas kayu salib. Hukuman untuk kesalahan siapa sih? Kesalahan Yesus? Bukan, tapi kesalahan kita manusia. Kita yang nakal, kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum karena dosa kita, tetapi Yesus sudah menggantikan kita di atas kayu salib menanggung hukuman dosa. Sehingga kita bisa dibebaskan dari hukuman dosa kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita bisa masuk ke dalam
kerajaan surga. Itu semua Yesus lakukan karena dia sangat mengasihi kita, adik-adik. Bukan karena kita ini siapa, bukan karena kita ini cantik atau nggak cantik, bukan karena kita ini pinter atau nggak pinter, bukan karena kita ini melakukan apa sesuatu bagi Tuhan, tetapi semua itu Tuhan sudah lakukan lebih dulu kepada kita karena Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik, kita melihat di sini begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dia mau menanggung hukuman kita di atas kayu salib supaya kita ini bisa dibebaskan. Ya, Tuhan telah turun ke dalam dunia menjadi manusia yang tidak berdosa, dan dia naik ke atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita supaya kita yang percaya kepadanya beroleh kemenangan dan pembebasan. Adik-adik, siapa yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Ayo, siapa? Coba angkat tangannya. Iya, kalau kita percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat, kita akan dibebaskan dari hukuman dosa kita karena Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib, dan dia mati di atas kayu salib karena kasih-Nya bagi kita. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday His face I'll see. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so, the Bible tells me so. Adik-adik sekalian,
Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik sekalian, biarlah kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Kita bisa katakan, ceritakan tentang kasih Tuhan, karya Tuhan, penebusan Tuhan di atas kayu salib ini kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Begitu besar kasih Tuhan kepada manusia. Tuhan tidak mau membiarkan kita manusia berdosa ini jadi masuk neraka, adik-adik. Takut juga ya masuk neraka, tapi memang kita yang nakal sih, kita memang yang salah, kita memang yang berdosa ya. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Kalau kita percaya kepadanya, Tuhan sudah menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib dan mati bagi kita. Adik-adik sekalian, biarlah senantiasa kita boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus, ya. Untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetap percaya dan kita tetap pegang Tuhan sebagai juru selamat kita. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami untuk jatuh ke dalam neraka. Engkau tidak membiarkan kami untuk mati karena dosa-dosa kami. Tapi Engkau Tuhan yang mati menggantikan kami di atas kayu salib, menebus dosa kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang setia, yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa besok Minggu tetap ada sekolah Minggu ya. Tetap kita pakai online YouTube seperti biasa di jam 9.30 atau setengah 10 pagi. Kita akan merayakan Minggu Paskah, betul ya. Oleh karena itu jangan ketinggalan. Sampai jumpa, kita sama-sama kembali berjumpa di sekolah Minggu. Dadah.